Ya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sudah mendengar pujian yang ada dan Bapak Ibu semua sudah diberkati melalui puji-pujian yang ada. Saatnya bagi kita belajar di pelajaran yang kedua. Di pelajaran pertama Pelajaran pertama tentang Alkitab, pelajaran dasar yang pertama tentang Alkitab dalam Alkitab di bagian yang kedua. Alkitab bagian yang kedua, kita belajar tentang apakah yang dimaksud dengan Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Jadi kan orang, menurut kamu Alkitab itu apa? Nah, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan sehingga kita tidak menjadi Kristen yang hanya ikut-ikutan, tapi kita tidak tahu buku kehidupan kita, buku tentang iman kita, buku yang menyaksikan tentang kehebatan Tuhan, yang memberitahu kepada kita tentang sumber-sumber Allah menyatakan diri dan lain sebagainya. Di dalamnya kita boleh bertumbuh dan berkembang di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu kita harus tahu dulu apa itu Alkitab. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satu hati kita berdoa agar firman ini, pelajaran ini menguatkan kita. Terima kasih Bapak buat malam ini berkati. Sebelum kami lebih jauh dalam belajar tentang firman-Mu, kami datang kepadamu Bapa untuk menyerahkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Biar Tuhan tolong kami, Tuhan mengurapi kami. Setiap apa yang kami dengar dan kami terima itu boleh menguatkan kami. Di dalam hari ini kami belajar tentang Alkitab, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kita mulai pelajaran ini dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar apakah yang dimaksud dengan Alkitab. Apakah yang dimaksud dengan Alkitab? Yang perlu kita pahami adalah kita harus tahu dulu definisi Alkitab itu apa. Alkitab berasal dari bahasa Inggris, artinya Bible. Nah, kalau dikereninnya kan Bible. Artinya firman Allah yang tertulis atau buku suci. Kalau di terjemahan hari-harinya itu kata-kata suci, kata-kata atau firman Allah yang tertulis. Nah, itu perlu kita paham. Alkitab secara bahasanya adalah Bible dari bahasa Inggris atau dari Biblos atau dari bahasa Yunani. Biblika atau Biblos artinya adalah Alkitab. Nah, kenapa kita harus memahami tentang Alkitab ini harus penting buat kita? Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab Allah adalah firman Allah yang tertulis. Jadi Bapak Ibu harus tahu tentang Allah itu berfirman kepada bangsa Israel, bahkan kepada rasul-rasul, bahkan kepada nabi-nabi, bahkan kepada gereja mula-mula. Nah, sebelum dijadikan menjadi satu buku yang sekarang kita pegang adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 buku dan Perjanjian Baru 27 buku. Semuanya itu melalui proses yang namanya kanonisasi. Di dalamnya mereka mulai menyaring ada begitu banyak buku-buku yang ditemukan pada zaman itu di abad ke-2 sampai ke abad ke-4, di mana mereka telah mengumpulkan semua sumber-sumber tentang pewahyuan Tuhan yang dituliskan. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan itu dituliskan oleh para penulis-penulisnya. Nah, siapa saja yang penulis-penulisnya? Bapak Ibu kalau baca Alkitab, di Kejadian sampai dengan Kejadian, ya ada 5 kitab Taurat yang nulisnya adalah Musa. Sedangkan Bapak Ibu perhatikan, Musa itu muncul di pasal keberapa? Tapi dia bisa menulis peristiwa tentang Kejadian pasal yang ke-1. Nah, siapa yang memberitahu dia? Tuhan yang memberitahu. Maka firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis ini dituangkan menjadi tulisan. Nah, tulisan ini hanya sekedar tulisan. Kalau kita gak ada bedanya dengan buku-buku tulisan yang lain. Ya, Bapak Ibu mungkin ketemukan buku-buku di toko Gramedia atau lain sebagainya. Itu sama saja, tulisan juga. Tapi tulisan yang ada di Alkitab ini adalah tulisan yang perkataan ini keluar dari mulutnya Tuhan itu sendiri, disampaikan kepada para penulis. Nah, itu bedanya. Tulisan-tulisan yang ada di buku-buku, Bapak Ibu perhatikan di toko-toko buku yang ada, itu adalah tulisan yang
keluar dari isi hatinya orang-orang itu untuk menulis buku itu. Sedangkan Alkitab kita adalah isi hatinya Tuhan, itu dituangkan dan diberikan kepada nabi-nabi kita atau penulis-penulis untuk mereka menuliskannya. Sehingga ketika kita baca teks secara teksnya aja, kita nggak ada bedanya dengan buku yang lain. Tapi yang menghidupkan dia itu adalah sumbernya, yaitu Dia Allah yang memberi kehidupan kepada tulisannya itu. Maka tulisannya itu punya dampak yang luar biasa, punya nafas yang hidupnya luar biasa. Tidak ada satu buku pun di dunia ini yang sebanding dengan Alkitab. Karena Alkitab itu sumbernya luar biasa, saudara. Dia setiap hari, setiap hari ada yang mesti beli, dan dia tak tergelengkang oleh waktu. Ya kan? Padahal Alkitab kita ini tebalnya luar biasa. Sulit. Ada orang mungkin kitab yang lain bisa dihafal. Alkitab kita coba Bapak Ibu hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa nggak? Kalau satu-satu ayat kita hafal mah bisa lah. Tapi Kejadian sampai Wahyu, kitab Kejadian aja dulu. Satu kitab bisa hafal semua. Enggak. Nah, ini adalah tulisan Allah yang firman Allah yang ditulis. Nah, firman itu apa? Yohanes pasal yang ke 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes pasal yang ke-1 kita baca dulu supaya Bapak Ibu jangan sampai keluar konteks. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 itu menjelaskan kepada kita tentang siapa itu firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini Alkitab kita ini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alkitab kita ini adalah firman Allah yang tertulis. Dia menciptakan kita, dia membentuk kita, dia yang meng-create kita sedemikian rupa, dia yang berfirman kepada kita, dan firman-Nya tertulis. Dan untuk itu, jangan kita mengabaikan tentang firman ini. Karena inilah yang menjadi sumber segala sumber, di mana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Dia, di mana kita bisa sanggup untuk mengenal Dia, siapa Dia. Dan lebih lanjut dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sebenarnya ini menceritakan tentang firman itu yang menjelma menjadi Yesus Kristus, yang saat ini kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, firman itu tadinya berupa sebuah bahasa tulisan yang teks. Sekarang firman itu pada zamannya murid-murid Tuhan, itu mereka menyaksikan dan melihat itu sendiri. Beda dengan kita sekarang. Nah, waktu Yesus terangkat ke surga, muncullah yang namanya perjanjian baru. Baru orang-orang yang ada di perjanjian baru itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menulis tentang sejarah firman itu ada dalam dunia. Dan hari ini kita belajar tentang firman itu satu buku, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, mereka melalui namanya kanonisasi itu sudah disaring sedemikian rupa bahwa ini adalah benar-benar firman dari Allah, bahwa ini benar-benar bukan firman dari Allah. Maka Bapak Ibu perhatikan, ada orang-orang yang sering menyerang kita karena ada di teman-teman kita di Katolik, mereka ada Alkitab tambahan namanya Barnabas, dan ada lagi hal yang lain. Sedangkan kita hanya 66, sedangkan teman-teman di Katolik lebih dari 66. Nah, yang dikanonkan oleh kanonisasi adalah 66. Nah, inilah yang murni. Dinyatakan, diuji sedemikian rupa bahwa ini adalah firman yang benar-benar firman. Dan ada tiga Alkitab yang bahasa aslinya. Satunya ada di Vatikan secara aslinya. Di abad kedua itu menulis dan mereka taruhkan di sana. Dan satunya ada di Prancis. Sebenarnya ada di Rusia. Namun Perang Dunia Kedua dijual oleh orang aslinya ya. Lalu dijual ke orang Prancis dan ada di Prancis, dan satunya ada di Vatikan atau Roma, Italia. Nah, itulah saudara
bahwa Alkitab kita ini memiliki sumber yang luar biasa, firman Allah yang tertulis. Alkitab tidak hanya sekedar suatu buku seperti pada umumnya. Alkitab ditulis dari 40 penulis yang rentan hidupnya lebih dari 1500 tahun. Yesus Kristus menyebutnya kitab dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-7. Kita baca dulu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-7. Ya, maaf Bapak Ibu ya, sambil kita baca sedikit ayat. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 7. Aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakku Allahku. Ada gulungan. Dari sebelumnya itu ada kayak semacam kayak gulungan kitab. Sama seperti waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus membaca gulungan kitab Yesaya. Yang di bait Allah, yang dibaca adalah kitab Yesaya. Dia bacakan itu gulungan kitab. Nah itu dulunya itu kayak gitu, gulungan-gulungan yang pecah-pecah sana sini. Dan dia menulis 40 orang. 40 orang ini diwahyukan oleh Tuhan untuk suruh mereka menuliskan. Wah, ada Musa, ada Raja Daud, ada Raja Salomo. Salomo menulis 2 kitab, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Itu adalah Salomo, itu yang dia nulis. Daud menulis Mazmur, nah itu dia yang tulis. Ada Ayub, ada siapa lagi? Perjanjian Baru, ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Dr. Lukas itu bukan murid Dr. Lukas, ada Rasul Paulus, dan juga ada Yohanes, dan masih banyak lagi. Kalau di Mazmur itu Bapak Ibu perhatikan, ada kepada siapa ditulis, dari siapa, dari Bani Korah ada juga dituliskan, dari banyak penulis, Daniel, Bapak Ibu, Hosea, Yesaya, Yeremia, mereka menulis. Yeskiel, mereka menulis kitab mereka. Nah, mereka kurang lebih rentan waktu itu 1500 tahun mereka nulis itu. Waktu yang cukup lama. Lalu dikumpulkan menjadi satu buku. Yang hari ini kita pada abad ke-2, 3, dan sampai 4. Itu adalah abad-abad kanonisasi di mana rangkaian Alkitab kita ditulis sedemikian rupa. Nah, saudara, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Lalu kita juga harus tahu bahwa Alkitab kita adalah firman Allah yang diwahyukan atau diinspirasikan Allah. Ini saudara, yang diinspirasikan. Setiap bagian dari Alkitab diinspirasi oleh Allah dan menguntungkan. Inspirasi lebih dari kejeniusan, iluminasi, dan penyingkapan manusia, karena Allah yang memprakarsainya. Nafas Allah sendiri yang mengekspresikannya melalui kepribadian manusia. Jadi firman Allah adalah inspirasinya Allah sendiri. 2 Timotius pasal 3:16, mungkin minggu kita sudah baca ayat itu, kita baca ulang lagi. Firman Allah adalah inspirasinya Allah. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, ini diinspirasikan. Kalau diistilahkan sederhananya gitu, tapi sebenarnya diilhamkan. Firman Allah yang diilhamkan. Diilhamkan itu kata lainnya diinspirasikan. Sehingga ilham itu dia bisa berkembang. Dia berkembang dengan imajinasinya dengan luar biasa. Kepada siapa diilhamkan? Kepada pengkhotbah, pembicara-pembicara diilhamkan. Maka dikatakan di sini adalah di ayat yang ke-16, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kita dilengkapi semua. Hari ini Bapak Ibu baca Alkitab, ya, baca ayat, atau taruhlah Bapak Ibu tiap pagi saya kirim ayat Alkitab kepada Bapak Ibu, baca itu ayat saja. Nanti inspirasinya beda. Ada makna tertentu yang Tuhan singkapkan kepada Bapak Ibu. Karena dia itu punya roh.
Saya kasih tahu. Yang sampaikan ini, yang sampaikan firman Allah yang tertulis itu, ya kita kasih copy, paste, dan kirim itu. Dia punya roh. Rohnya mengilhami. Rohnya menginspirasi. Rohnya membangun. Rohnya menguatkan. Rohnya mengejarkan. Rohnya menasihati. Supaya kita berbuat baik. Amin ya. Untuk memperlengkapi, untuk perbuatan baik. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ingat baik-baik bahwa ini adalah nafasnya Allah. Ada rohnya Allah. Dia bukan sekedar tulisan yang kalau kita anggap sebagai tulisan biasa, udah gue udah tahu tutup. Enggak, ada rohnya. Dan bahkan Yesaya bilang, Yeremia, apa yang disampaikan itu tidak akan kembali kepada Tuhan itu dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan bagiannya dan berhasil. Itu garis bawah itu Bapak Ibu. Diilhami oleh Tuhan dan nafas Tuhan itu ada di dalam perkataan itu. Maka bacalah Alkitab. Ini adalah kata-katanya Tuhan sendiri kepada kita. Dan dituliskan di dalam Alkitab dan sudah dibuat sedemikian rupa. Zaman dulu, Alkitab dulu itu nggak ada pasal, nggak ada ayat. Teks. Tapi begitu dengan berkembangnya ahli-ahli teolog, mereka mengkelompokkan. Ini dari sini sampai sini, pasal ini berbicara tentang apa. Maka kalau buka di Alkitab itu, saudara, ada tulisan perikop tentang iman, tentang keyakinan, tentang pengharapan, tentang kasih, tentang bejana, tentang itu. Karena itu pekerjaan daripada para teolog-teolog. Dulunya tidak ada seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah roh. Dia punya roh. Baca dan amenkan. Amin. Ada beberapa jemaat Tuhan yang saya kalau kirim amenkan. Itu yakinkan bahwa itu benar terjadi dalam hidupmu, ya terjadi. Yes, amin, haleluya. Kathleen sudah bilang, yes, amin, haleluya. Puji Tuhan, dahsyat. Firman itu perlu kita meresponinya. Perlu kita mengameninya. Sehingga itu menjadi kenyataan dalam hidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa firman Allah adalah penyingkapan firman Allah yang hidup. Disingkapkan. Alkitab adalah penyingkapan dari firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus kita menyingkapkan berarti memberi informasi baru atau memberi kepada kita tentang seperti tadi saya katakan, inspirasi yang baru. Informasi yang up to date. Dia tidak menjadi informasi hanya berlaku di abad 2, 3, dan 4. Tidak. Tapi sampai kepada abad 21, sampai abad 22, 23, dan abad seterusnya. Firman Tuhan itu tetap menjadi firman Allah yang hidup. Amin. Dia menjadi firman Allah yang hidup. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus memahami tentang firman Allah yang hidup dan firman Allah yang tentang berisi firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup adalah firman Allah yang dari Kejadian sampai kepada Wahyu adalah firman Allah. Gak ada bilang berisi firman Allah. Ada pengertiannya di Bapak Ibu. Ada orang yang mencoba berisi firman Allah itu hanya ayat-ayat yang tentang berkat-berkat, ayat-ayat tentang kekuatan, ayat-ayat tentang penghiburan, ayat tentang kemenangan. Nah itu katanya itu adalah berisi firman Allah. Tapi ayat-ayat tentang dosa, ayat-ayat tentang perbuatan zina, ayat tentang apalagi pembunuhan. Wah itu jangan, itu bukan firman Allah. Enggak. Semuanya itu yang dituliskan. Baik itu yang tentang dosa, bahkan sampai ketelanjangannya, sampai kepada perbuatan dosa itu ditulis sedemikian rupa. Ya kan? Memperkosa itu ditulis. Ada orang bilang itu bukan firman. Masa firman kok ada tuh kata-kata memperkosa ada di Alkitab? Ada kan di Alkitab, ada kata-kata memperkosa, ada kata-kata sodomi, ada kata-kata apa lagi? Banyak kata-katanya. Nah, orang berpikir bahwa itu bukan berarti itu bukan firman. Itu hanya berisi. Nah, berisi firman dengan firman Allah yang hidup itu bedanya di situ, saudara. Tafsirannya. Ada orang yang berisi firman adalah yang tentang bagaimana Tuhan itu bersabda. Lalu ketika tentang dosa, mentelanjangi dosa dan menegur dosa dan memperingatkan tentang itu bukan firman. Tapi kita percaya
di gereja kita, bahkan di organisasi kita, Gereja Betel Indonesia, mempercayai bahwa ini adalah firman Allah yang hidup. Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang hidup. Kenapa hal-hal yang tabu itu dituliskan di Alkitab? Supaya kita belajar. Untuk apa? Memperbaikinya dan tidak melewati itu. Supaya kita belajar untuk tidak ada di situ. Kalau dia tidak tulis, maka akan kita berkata, kan tidak tertulis di Alkitab. Sama seperti ada orang merokok. Pak, mau nanya Pak, ada nggak ayat Alkitab mengatakan bahwa dilarang merokok? Nggak ada. Bayangkan, ditulis saja tentang pemerkosaan, tentang pembunuhan, masih dibilang itu bukan firman. Bagaimana kalau tidak ditulis di dalam Alkitab? Waktu orang itu membunuh orang, kan tidak ditulis di Alkitab, bisa membunuh orang. Sama seperti itu, istilah merokok. Kan nggak ditulis. Ya memang nggak ditulis. Merokok muncul tahun berapa? Merokok, dilarang merokok adanya di mana? Pom bensin. Nggak ada di Alkitab. Tapi apakah merokok itu menguntungkan hidupmu? Apakah merokok itu merusak hidupmu? Ya jelas merusak hidup kita. Bahkan merokok itu kan ada tulis, jelas-jelas ditulis di situ. Merokok bisa membunuhmu. Udah jelas-jelas tulis merokok bisa membunuhmu, tetap kau rokok. Bahkan ditulis ini ada racunnya, tetap kau merokok. Nggak ditulis di Alkitab, tapi itu ditulis di sini bungkusnya aja, kau merokok. Dan itu merusak tubuhmu. Dan Alkitab beringatkan kepada kita, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah. Barang siapa merusak tubuhnya Allah, barang siapa merusak baitnya Allah, berhadapan dengan saudara Tuhan. Untuk itu, Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca di Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 39 ya. Maaf ya, saudara. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ayat sampai 47. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ini adalah teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Tentang kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di ayat ke-9. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Ini memberikan gambaran bahwa firman Allah yang hidup adalah firman Allah yang sudah ada di dalam diri Yesus. Dari awal saya sudah katakan. Di Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1. Dia adalah pada mulanya Allah. Dia menyampaikan firman-Nya dan firman-Nya dituliskan dalam Alkitab seperti ini. Dan firman-Nya itu sudah wujud. Jadi manusia ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi mereka menolaknya. Maka Yesus, kamu menyelidiki kitab suci. Bahkan Musa pun berbicara tentang saya. Musa pun berbicara tentang siapa saya ini. Namun kalau kamu percaya kepada apa yang disampaikan oleh Musa, maka kamu juga harus percaya kepada apa yang saya sampaikan ini. Karena Musa menulis tentang saya. Jadi bangsa Israel, bayangkan saudaraku, begitu firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan langsung kepada Musa, lalu Musa menyampaikan itu dan dituliskan itu dan terus digemakan, terus dikhotbahkan, terus disampaikan kepada bangsa Israel dari turun-temurun.
Namun sampai ketika firman yang tadi itu juga benar-benar datang kepada mereka dalam wujud sebagai Yesus Kristus, mereka menolaknya dan mereka tidak menerima. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Firman Allah yang hidup. Jangan sampai kita tidak menolak Yesus dalam kehidupan kita. Karena firman Allah adalah Yesus, Yesus adalah firman Allah. Itu tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya hari ini kita belajar supaya kita mengenal lebih dekat lagi tentang Alkitab kita. Nah, kenapa? Karena Alkitab kita adalah dasar kepercayaan kita. Kenapa kita harus lebih dekat lagi kepada Alkitab kita? Karena Alkitab kita adalah dasar. Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah dasar kepercayaan orang Kristen. Ini adalah dasarnya. Maka sebelum kita berangkat lebih jauh pelajaran-pelajaran yang lain, dengar khotbah-khotbah yang lain, tahu dulu dasarnya. Kalau kita nggak tahu dasarnya, kita nggak bisa berinjak. Dasar ini harus kuat. Nah, hari ini kita sudah tahu bahwa firman Allah adalah tulisan Allah sendiri. Dan firman adalah ilham Allah sendiri. Dan firman Alkitab kita adalah wahyu atau Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Nah, kenapa Alkitab itu adalah penting? Karena Alkitab adalah dasar dari kepercayaan kita. Perjanjian Baru menyatakan bahwa Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama. Hal itu dapat dilihat dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-1. Hari ini kita banyak baca buka ayat sebenarnya, tapi saya ada sedikit kendala. Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah ia telah menjadikan alam semesta ini. Jadi Perjanjian Baru, Perjanjian Lama berbicara tentang pemanggilan, pembentukan Tuhan terhadap suatu umat, pemanggilan Tuhan kepada suatu umat yang namanya bangsa Israel. Lalu Perjanjian Baru adalah kegenapan daripada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah nubuatan tentang siapa yang akan datang. Dan nubuatan digenapi waktu Yesus datang. Di dalam Perjanjian Lama, nubuatan bagaimana Yesus itu datang, lahir melalui seorang perawan dan mati di atas kayu salib, itu sudah dinubuatkan dan digenapi ketika Yesus datang. Jadi Alkitab kita adalah dasar yang teguh buat kita yang terus berharap kepada kita. Lalu Alkitab adalah sangat penting buat kita. Kenapa? Karena Alkitab itu penting sekali untuk kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Kenapa Alkitab itu penting buat kita? Kita bacakan ayat ini karena Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang 8. Ya, Mazmur pasal ke-19 ayat yang 8. Titah itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bayangkan. Alkitab itu penting sekali. Kenapa Alkitab ini penting kita bahas? Kenapa Alkitab itu sangat berarti? Karena di sini titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Apa yang Tuhan firmankan itu tepat dan menyukakan hati. Ya, kalau kita mau supaya hidup kita itu mengalami namanya ketepatan dan kesenangan hati, itu dengarkan firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat. Firman-Nya tepat. Pasti. Ya. Dan perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Hati kita ini suka dan mata kita ini bercahaya. Wow. Silau, men. Bukan karena lihat duit doang yang bercahaya. Ya kan? Tapi lihat Alkitab, baca Alkitab pun bercahaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, di ayat yang selanjutnya, ya, di 119 pasal 119 ayat 1 sampai 176 menyatakan bahwa pentingnya Alkitab. Bapak Ibu boleh baca di 119 itu tentang apa? Itu berbicara tentang firman Tuhan semua itu. 119 ayat yang ke-1 dulu. 119. 100 kok nggak mau? 119. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan.
Berbagailah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencarinya dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menuruti jalan-jalan tunjuknya. Engkau sendiri telah menyiapkan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Tuhan membuat kita tidak menjadi orang yang dipermalukan dalam kehidupan ini. Kalau kita sungguh-sungguh pegang dengan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh jadikan Alkitab itu menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Dasar yang kuat kenapa? Karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia adalah wahyu Allah itu sendiri. Dia adalah kehidupan daripada Allah itu sendiri. Tapi Alkitab nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa kita harus penting? Karena inilah penjelasan buat kita di malam hari ini. Biar malam hari ini kita tidur dan terus ingat tentang firman Tuhan. Sehingga kita tidur dengan hati yang bersuka cita. Amin. Kita akhiri ibadah kita di malam hari ini. Kita satu hati dan kita berdoa. Beberapa pokok doa yang Bapak Ibu boleh sampaikan kepada saya. Saya cari dulu. Ya, oke. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Tuhan begitu baik kepada kami. Sebelum kami istirahat lewat kebenaran firman-Mu, kami sudah belajar tentang apa itu Alkitab. Ternyata Alkitab sangat penting. Alkitab berbicara tentang di mana Engkau telah berfirman dan firman yang tertulis. Dan ini adalah firman tertulis yang di dalamnya ada rohnya, di dalamnya ada kehidupan. Oleh karena itu kami bawa kami untuk terus belajar, untuk merenungkan firman-Mu, untuk menyukakan firman-Mu, untuk berpegang kepada firman-Mu, untuk terus berpaut dan menjadikan firman-Mu dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati jemaat-Mu yang telah meluangkan waktu mereka untuk mendengar dan menyaksikan hari ini. Mata melihat, menyaksikan kami diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berdoa secara khusus buat gereja-Mu, buat jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Oma Wesley Tarore dan juga anaknya, baik Leni dan juga keluarga daripada Pak Johan Sinjeri dan mamanya Pak Johan Sinjeri, Tuhan tolong. Anne dan juga Pak Abui dan juga ketiga anaknya, Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi, Buliana dan juga Sali, Tuhan tolong memberkati. Pak Hengki dan Bu Vivi, Bu Rinawati dan Rudi dan Desi, Melin, Julie dan Papa dan Mamanya, Om Hani, Tante Selvionella juga Tuhan tolong. Christine dan juga Hendra dan bahkan Daniel, Tuhan tolong Bapak. Pak Tony, Pak Atek, Dev yang sebagai dokter muda juga Tuhan tolong. Wahyudi dan istri dan anak, Ibu Aling dan ketiga anaknya, dan juga Bu Sumi dan ketiga anaknya, Tuhan tolong untuk berkati. Ibu Suryati dan kedua anaknya, Pak Joni dan juga ketiga anaknya, Tuhan tolong untuk berkati. Mian dan Michael, Tuhan tolong. Willy dan Loren juga Tuhan tolong untuk berkati. Bapak Vincent dan Jessica, Tuhan tolong. Agnes dan juga kedua anaknya, Tuhan tolong Bapak. Cecilia, Yoel dan Indah, Tuhan tolong Bapak. Kami juga berdoa buat Cynthia dan juga Joseph, Tuhan tolong untuk berkati. Ibu Bong Kem Hyong dan juga Siska juga Tuhan tolong untuk berkati. Michelle juga Tuhan tolong untuk berkati. Kathleen juga Tuhan tolong berkati. Pak Bambang Subur dan Vivi, Tuhan tolong berkati Bapak. Juga kami berdoa buat Dion dan Nerissa, Devina dan Devin dan Sonia, Tuhan tolong berkati. Cecilia, Randa, Rael dan Sansan, yang dimana hari Senin kemarin kami lakukan baptisan. Tuhan berkati Bapak Ibu Damayanti dan suami dan anaknya Agnes, Tuhan tolong berbakti. Bapak Ignatius, Tuhan tolong Bapak Kenneth dan juga Ivi Kayana, Tuhan tolong berkati juga Bapak. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Juga berdoa buat Junivita, Tuhan tolong berkati Pak Surya, Bu Yayang, berkati Pak Ali Tanu dan keluarga yang lain. Kami percayakan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, simpatisan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna akhir hidup mereka, diberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Biarlah malam ini mereka tidur dengan damai sejahtera, sebagaimana firman-Mu yang kami terima di malam hari ini. Di dalamnya kami boleh menjadikan firman-Mu kekuatan bagi kami. Terima kasih, berkati Ibu Dewi Asna juga yang menyaksikan dan melihat dan memperhatikan. Tuhan berkati Bapak kehidupannya selalu. Berkati anak-anakmu yang lain yang sedang bergumul dalam masa-masa pandemi ini, yang ada mungkin tertular ke corona ini. Kami berdoa Bapak, oleh bilu-bilu mereka sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Bapak buat anak-anakmu yang sedang
bergumul untuk memperoleh keturunan. Hamba meminta dan memohonkan itu Bapa dalam nama Yesus. Maka hamba juga anak-anakmu berdoa untuk memohon untuk memperoleh jodoh juga. Kami berdoa Bapa, Tuhan bukakan itu bagi mereka Bapa. Kirimkan Tuhan Rasul yang terbaik yang datang daripadamu. Kami minta itu juga dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dalam rumah tangganya Tuhan, tolong Bapa pulihkan itu semua dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dalam bisnisnya, biar Tuhan turut campur tangan dan menolong memulihkannya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami malam hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna akhir hidup kami. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita beristirahat dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.